Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Muktasida Salama, mahasiswi dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta dengan NIM 2110701040. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asam basa. Konsep asam basa. Gangguan terhadap keseimbangan asam basa dapat berakibat fatal, terutama pada gangguan yang ekstrim di mana pH kurang dari 7 atau pH lebih dari 7,7 atau perubahannya berlangsung cepat. Kelainan ekstrim tersebut dapat menyebabkan disfungsi pada organ penting seperti edema otak, kejang, gangguan kontraksi otot jantung, vasokonstriksi pembuluh darah paru, dan vasodilatasi sistemik. Contoh, pasien asidosis metabolik yang bernafas spontan akan terjadi hiperventilasi untuk mengompensasi asidosisnya. Hiperventilasi lambat laun selain akan mengakibatkan kelelahan pada otot nafas, juga akan menyebabkan terjadinya pengalihan atau diversi aliran darah dari organ-organ vital ke otot-otot nafas, menyebabkan kerusakan organ. Asidemia akan meningkatkan kadar katekolamin plasma. Peningkatan ini selain mencetuskan aritmia, juga akan meningkatkan kebutuhan oksigen miokard pada pasien-pasien sakit kritis, terutama pasien dengan infark miokard akut. Konsep asam basa menurut Stewart. Konsentrasi dari H+ hanya ditentukan oleh nilai perbedaan konsentrasi elektrolit kuat atau SID dan PCO2. Analisa secara matematika menunjukkan bahwa bukannya konsentrasi absolut dari ion-ion kuat tersebut yang menentukan H2, namun perbedaan dari aktivitas ion-ion kuat tersebut yang berperan, yang disebut sebagai strong ions difference. Untuk mempermudah pemahaman, berikut sketsa hubungan antara SID terhadap konsentrasi H+ dan OH-. Bisa dilihat gambar yang ada di dalam PPT tersebut, yaitu sketsa hubungan SID, H+ dan OH-. Dari sketsa tersebut ditunjukkan bahwa setiap perubahan komposisi elektrolit dalam suatu larutan akan menghasilkan perubahan pada H+ atau OH- dalam rangka mempertahankan prinsip kenetralan muatan listrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu patofisiologi gangguan keseimbangan asam basa menurut Stewart. Yang pertama yaitu ada respiratory. CO2 diproduksi oleh metabolisme sel atau titrasi HCO3- oleh asam metabolik. Secara normal, ventilasi alveolar akan mempertahankan PCO2 antara 35-45 mmHg. Namun, jika kemampuan ventilasi alveolar tidak sebanding dengan produksi CO2, maka gangguan asam basa respiratori akan terjadi. Nah, karbon dioksida merupakan sisa atau produk metabolisme sel. Dari sel CO2 akan ditransport melalui plasma dan sel darah merah menuju paru untuk dieliminasi. Sebanyak 7% CO2 dilarutkan dalam plasma dan sisanya 93% berkaitan dengan sel darah merah. Di dalam sel darah merah, 23% CO2 akan berkaitan dengan hemoglobin atau karbaminohemoglobin, dan sisanya 71% akan dikonversi atau bereaksi dengan H2O menjadi H2CO3 yang kemudian secara cepat berubah menjadi HCO3- dan H+. Selanjutnya, HCO3- akan melakukan pertukaran dengan Cl- dalam plasma yang disebut klorid SIF sampai paru CO2 baik dari sel darah merah maupun yang terlarut dalam plasma akan dilepas. Normal PaCO2 adalah 40 mmHg.
Kemudian ada asidosis respiratori. Ketika rasio antara eliminasi dan reproduksi dari CO2 tidak adekuat, maka CO2 akan meningkat. Asidosis jaringan selalu terjadi pada asidosis respiratori, sebab CO2 dibuat di jaringan. Jika hiperkapni menetap, maka terjadilah kompensasi di mana SID akan meningkat untuk mengkompensasi peningkatan H+. Caranya dengan membuang klorida dari plasma, karena masuknya klorida ke dalam sel darah merah akan menyebabkan asidosis intrasel. Maka klorida dibuang dari plasma agar SID tetap terjaga. Mekanisme ini dilakukan oleh ginjal. Oleh sebab itu, pada pasien hiperkapni dengan gangguan fungsi ginjal, klorida tidak dapat dibuang sehingga asidosis ini tetap terjadi. Namun, jika fungsi ginjal baik, dalam beberapa hari SID akan meningkat untuk mencapai pH normal. Kemudian, satu peningkatan HCO3- pada peningkatan PCO2 merupakan dampak dari penurunan SID untuk mencapai pH normal, bukan sebagai penyebab peningkatan pH. Kemudian yang selanjutnya ada alkalosis respiratori. Respiratori alkalosis merupakan gangguan asam basa yang paling sering ditemukan. Penyebabnya misalnya berada pada ketinggian tertentu, kehamilan, dan keadaan patologis seperti intosikasi salisilat atau sepsis awal, gagal hati, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada metabolik. Gangguan terhadap keseimbangan asam basa terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama yaitu adanya disfungsi regulasi dari organ utama. Yang kedua yaitu pemberi obat atau cairan yang mengganggu kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan. Dan yang ketiga ada gangguan metabolisme. Organ-organ yang berperan dalam regulasi SID terutama adalah ginjal dan sebagian kecil oleh saluran cerna. Demikian penjelasan konsep asam basa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon direvisi atau dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.